Pertempuran yang sangat menegangkan tentunya ya. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Kali ini, Ed Clipper akan mengajak kalian menuju tahun 65. Tepatnya ketika Amerika lagi gencar-gencarnya menyerang negara Vietnam. Film ini berjudul Rescue Down tahun 2006. Meskipun terbilang jadul, tapi pelor di film ini bisa membuat tempurung siapapun bolong. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup seorang pilot bomber yang tertangkap oleh militan Vietnam. Setelah tertangkap dan dipenjara di dalam hutan, si pilot berusaha dengan segala macam cara agar bisa kabur dan kembali ke dalam kesatuannya. Perjuangannya pun terbilang sulit karena kondisi hutan tropis sangat membuatnya kewalahan. Apalagi dengan kondisi tubuhnya yang semakin hari kian memprihatinkan. Mau lihat seperti apa perjuangan si pilot ini? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu para veteran perang. Film ini berawal dengan ditampilkannya kapal induk USS Ranger yang berlayar di Gulf of Tonkin atau sebuah teluk di Laut Cina Selatan. Terlihat seorang pimpinan pasukan sedang merencanakan sebuah serangan untuk mencegat pasokan logistik musuh, di mana mereka harus melewati Vietnam Utara untuk melancarkan serangan di perbatasan Laos. Si pemimpin pun menyatakan bahwa misi ini adalah misi rahasia. Mereka pun dilarang keras untuk memberitahu teman atau keluarganya sekalipun. Mendengar perintah atasannya, seorang pilot yang bernama Dieter terlihat kesal karena tidak bisa mengabari si neneng yang berada di kampung. Di keesokan harinya, Dieter dan teman-temannya bersiap untuk menjalankan misi rahasia. Terlihat mereka pun saling memberikan semangat dengan misi yang sangat berbahaya ini. Akhirnya, 4 pesawat pun diterbangkan untuk misi ini. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai Vietnam Utara. Dan dari saat inilah, mereka harus sigap dengan kemungkinan adanya serangan darat. Ketika melihat pos penjagaan, mereka pun melancarkan serangannya. Oh tidak, pesawat Dieter tertembak. Kemudian, rekannya menyuruh Dieter untuk segera menaikkan ketinggian pesawat. Tapi sialnya, pesawat Dieter malah nyocol di sawah Mang Jejen. Namun untungnya, Dieter tidak mengalami luka yang serius. Melihat para militan Vietnam, Dieter pun kocar-kacir mencari tempat untuk sembunyi. Untungnya, Dieter berhasil selamat dengan bersembunyi di bawah dedaunan kering. Setelah para militan pergi, ia meninggalkan radio dan senjata agar keberadaannya tidak terlacak oleh musuh. Lalu, Dieter melanjutkan pelariannya untuk mencari tempat yang aman. Di hari berikutnya, Dieter menuju tempat yang tinggi agar keberadaannya mudah diketahui oleh tim penyelamat. Namun setelah beberapa saat, Dieter yang tak kunjung melihat tim pencari akhirnya pergi untuk mencari air minum. Tapi sialnya, pelarian Dieter berakhir saat dirinya ditemukan komplotan militan yang dipimpin oleh si Jabrig. Kemudian, si Jabrig beserta kroconya langsung membawa Dieter ke desa pedalaman. Ketika berada di sana, Dieter berusaha ramah kepada para ece-ece dan penghuni desa lainnya. Namun karena Dieter seorang tawanan perang, ia mendapat perlakuan ekstrim dari orang-orang ini. Nolong! Tak cuma diganggu, si Jabrig pun mengabaikan Dieter yang pada saat itu pengen boker. Ketika hari semakin siang, si Jabrig dan komplotannya membawa Dieter untuk disetorkan kepada para militer. Di sepanjang perjalanan, komplotan si Jabrig terus menghindari pesawat tim yang mencari tawanannya ini.
Sesampainya di pos keamanan Laos, Dieter disuruh untuk berkhianat kepada negara asalnya agar bisa ditukar dengan kebebasan. Akan tetapi, Dieter menolak dan tidak mau mengakui bahwa Amerika adalah negara korup dan doyan perang. Melihat sikap Dieter, pemimpin keamanan pun menyuruh si Jabrig untuk memenjarakan Dieter di tengah hutan. Ketika Dieter sudah tak berdaya, si Jabrig masih saja menyiksanya dengan memberikan Dieter hadiah sarang tawon. Di hari berikutnya, Dieter akhirnya dibawa untuk menuju penjara di tengah hutan. Setibanya di penjara, Dieter diperlakukan layaknya binatang oleh orang-orang berseragam kulit manusia ini. Kemudian, ia ditempatkan di sebuah penjara yang berupa gubuk derita. Saat berada di penjara sederhana tersebut, Dieter bertemu dengan para tentara Amerika yang lebih dulu berada di tempat ini. Lalu, mereka saling menyapa dan memperkenalkan diri. Terlihat Dieter pun kaget karena ternyata mereka sudah sangat lama berada di penjara ini. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul dan mengisi waktu dengan talk show ringan. Lalu, Dieter mengungkapkan keinginannya untuk bisa kabur dari penjara ini. Keinginan itu pun langsung ditentang oleh temannya yang bernama Jin. Karena menurutnya, rencana tersebut bisa membuat diri dan teman-temannya yang lain celaka. Ditambah lagi, si bewok yang bernama Dwayne mengatakan bahwa Dieter tidak akan bertahan selama pelarian jika tanpa perbekalan. Terlebih dengan keadaan hutan yang bisa membuatnya tersesat. Saat malam datang, Dieter dan yang lain dipasung dan dijajarkan bagaikan ikan peda. Tak sampai di situ, tangan mereka pun diborgol satu dengan yang lainnya. Dan dalam keadaan seperti ini, mereka jelas kesulitan untuk tidur. Dieter pun memikirkan cara untuk bisa membuka borgol ini. Di keesokan harinya, Dieter mencari benda yang bisa dijadikan alat untuk membuka kunci borgol. Kemudian, ia kepikiran dengan paku modif yang sudah biasa ia gunakan. Ia pun menyusun rencana untuk bisa mendapatkan paku yang berada di dekat para penjaga. Lalu, Dieter menyuruh yang lain untuk mengalihkan perhatian dari para penjaga ini. Sementara ia akan mengambil paku yang berada di pos penjagaan. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung beraksi. Đây. Phải đây nè. Cảm ơn mẹ. That's good. Akhirnya, paku modif pun sudah selesai. Saat malam datang, seperti biasa mereka sudah berjajar dengan borgol paralel. Kemudian, Dieter mengetes kunci yang tadi siang ia buat. Oh God, that was an easy one. Saat kunci sudah berfungsi, berarti masalah borgol sudah bisa diatasi. Terlihat Dieter pun senang karena rencana kaburnya akan berjalan lancar. Di hari berikutnya, Dieter dan Dwayne melihat keadaan di sekitar penjara yang berupa tebing-tebing curam. Keadaan itu pun jelas membuat mereka kebingungan jika nanti mereka kabur. Di tengah obrolan mereka, patroli militer Amerika pun lewat. Rupanya, para penjaga ini marah dengan sikap tawanan mereka yang malah membuat keributan. Dan sialnya lagi, Dwayne keserempet pelor hingga pelipisnya terluka. Di hari berikutnya, Dieter dan teman-temannya mengecek keadaan sekitar penjara dengan peralatan seadanya. Terlihat mereka pun sangat berusaha untuk mengetahui kebiasaan dari para penjaga ini. Tapi sialnya, kedatangan seorang penjaga membuat Dwayne langsung bersandiwara dengan menyebutkan bahwa ia cuma main-main saja. Dan hingga pada akhirnya, mereka selamat dan tidak mendapatkan hukuman. Ketika malam datang, mereka lanjut untuk membuat celah di pagar penjara. Kemudian, Dieter berusaha menyelinap agar misinya itu tidak ketahuan. Dengan mudahnya, Dieter berhasil membuat celah untuk mereka kabur nanti. Di hari berikutnya, mereka berkumpul sambil menunggu makanan datang. Dan tak lama kemudian, sarapan pun tiba. Betapa kagetnya mereka dengan sarapan yang berupa ulat dan daging mentah.
Terlihat Dwayne pun tak kuasa dengan rasa jijik akan makanan ekstrim tersebut. Tapi bagi Dieter, lebih baik makan daripada mengosongkan perut. Terlebih karena menurutnya ini adalah protein. Hari-hari mereka lalui dengan penuh penderitaan. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk kabur, Dieter terus merancang strategi agar rencana kabur mereka berjalan lancar. Hingga suatu ketika, mereka mendengar pembicaraan dari para penjaga yang juga sengsara karena keadaan perang ini. Mereka pun berniat untuk membantai semua tawanan perang. Keadaan itu pun memaksa Dieter harus mempercepat rencana kabur mereka. Dan di keesokan harinya, mereka berniat untuk kabur dari dalam penjara. Kemudian, Dieter memberikan pengarahan dengan menyuruh mereka menyergap para penjaga ketika di dapur. Karena pada saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi mereka selagi sarapan. Lalu, Dieter bersama Dwayne akan mengambil senjata di pos penjagaan lebih dulu. Dan jika senjata sudah didapat, mereka akan bersama menyerbu para penjaga. Setelah semuanya mengerti, mereka pun langsung beraksi. Dieter. Kitchen, yes. Okay. Saat senjata didapat, Dieter dan Dwayne langsung menuju dapur. Come on! Dwayne! Where the hell are you? Betapa kesalnya Dieter karena cuma dirinya yang melakukan serangan. Lalu, ia dan Dwayne mengambil perbekalan yang tersisa di dalam dapur. Sementara itu, si Boncel yang tak mungkin melawan disuruh kabur dari tempat ini. This is terrible! Come on, get something, get this bag! We have to leave! We have to leave the... Akhirnya, Dieter dan Dwayne berhasil keluar dari dalam penjara. Kemudian, mereka mencari teman-temannya yang entah berada di mana. Saat bertemu yang lain, Dieter melampiaskan kekesalannya. Karena bisa saja, kekacauan tadi membuatnya terbunuh. Sementara itu, Jin dan satu temannya mengakui bahwa mereka tak cukup berani untuk melakukan aksi berbahaya tadi. Mereka pun berkata bahwa teman-temannya yang lain sudah kabur lebih dulu dengan membawa sepatu Dieter dan Dwayne. Kemudian, Jin yang panik merasa bingung harus pergi kemana. Mendengar perkataan tersebut, Dieter sudah tidak peduli lagi. Lalu, Dieter dan Jin sepakat untuk memilih jalannya masing-masing. Lalu, Dieter menukar pelor dengan golok yang dimiliki Jin. Tak lama kemudian, ia dan Dwayne pun pergi, sementara Jin dan temannya memilih jalan yang berbeda. Ketika hujan turun, Dieter dan Dwayne mengisi perut dengan perbekalan yang masih tersisa. Betapa sialnya mereka saat longsor versi ringan menghanyutkan perbekalan. Saat suasana kembali normal, mereka menuju lembah untuk menggunakan jalur sungai untuk menuju Thailand. Ketika menyusuri sungai, mereka dikagetkan dengan suara air terjun. Untung saja, mereka selamat dari terjun bebas. Saat berada di tepian sungai, mereka yang bagaikan tikus got membersihkan badan dari banyaknya lintah di tubuh mereka. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya membuang senjata karena menurut Dieter, golok akan lebih bermanfaat untuk berburu daripada senjata yang jelas akan membuat kegaduhan. Setelah semua senapan mereka buang, mereka melanjutkan perjalanan. Dan tanpa terasa, mereka menemukan sebuah desa yang sudah ditinggalkan warga.
Kemudian, mereka berniat untuk beristirahat di tempat ini, terlebih karena kondisi Dwayne yang sudah mulai letih dan lesu. Tak lama kemudian, kondisi Dwayne semakin memprihatinkan. Apalagi saat ini ia mulai mengalami halusinasi. Lalu, Dieter berusaha membuatnya tidur dengan menggunakan selimut cat daun pisang. Lalu, Dieter membuat api unggun dengan segala sesuatu yang bisa ia bakar. Namun sialnya, tentara Amrik malah menyangka Dieter adalah militan Viet Cong. Di hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian, mereka tiba di sebuah perkebunan milik warga Vietnam. Lalu, mereka berusaha tenang saat keberadaan mereka diketahui oleh warga. Melihat kepala Dwayne terpisah, Dieter pun histeris. Meskipun Dwayne sudah tewas, Dieter berhasil selamat dari kebrutalan warga. Setelah keadaan aman, Dieter menuju sungai untuk mencari makanan. Dan sungguh kebetulan sekali, ia menemukan seekor ular. Tanpa berlama-lama, Dieter memburunya untuk dijadikan makan siang. Ketika asik menyantap orai mentah, Dieter mendengar kedatangan sebuah pesawat. Akhirnya, sang pilot mengetahui keberadaan Dieter. Dan tak lama kemudian, helikopter bantuan pun datang. Saat berada di dalam helikopter, Dieter menyebutkan siapa dirinya sebenarnya. Terlihat tim penyelamat pun senang karena orang yang selama ini mereka cari akhirnya ditemukan. Kemudian, mereka membawa Dieter ke pangkalan militer. Sesampainya di pangkalan militer, Dieter yang merupakan tim misi rahasia diamankan oleh 2 anggota CIA. Singkat cerita, Dieter yang menjalani perawatan diinterogasi tentang misi yang sudah Dieter lakukan. Lalu tiba-tiba, ia kedatangan rekan dari kesatuannya dengan membawa kue ulang tahun dan sepucuk surat dari kekasihnya. Terlihat mereka pun senang karena Dieter masih dalam keadaan selamat. Lalu, mereka memikirkan cara untuk membawa Dieter kembali ke kapal induk. Terlebih karena mereka tak ingin para anggota CIA ini membawa Dieter ke markas mereka. Singkat cerita, para sahabat Dieter mengelabui anggota CIA dengan membawa Dieter menggunakan meja dorong. Karena apapun alasannya, mereka tidak mau tahu dengan misi rahasia yang dulu Dieter jalani. Dan hingga pada akhirnya, mereka berhasil membawa Dieter kembali ke kapal induk. Where is everybody? Setibanya di kapal induk, Dieter disambut oleh semua anggota USS Ranger. Terlihat mereka pun senang karena Dieter kembali dengan selamat. Karena mereka sudah bahagia, berarti film pun sudah selesai. Bagaimana? Ending yang sangat membahagiakan, bukan? Karena setelah menjalani kehidupan di dalam penjara, Dieter mengalami penderitaan yang sangat tragis. Terlebih dengan perlakuan para militer Vietnam yang tidak berkemanusiaan. Namun kedatangan Dieter di tengah para tawanan perang membuat mereka akhirnya berhasil terbebas setelah bertahun-tahun hidup di dalam penjara. Meskipun nasib mereka tidak tahu seperti apa, tapi setidaknya mereka berhasil bebas dari penjara yang mengerikan itu. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video dan clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.